Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara ibadah rumah tangga secara online. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua beribadah di rumah. Kita akan beribadah bersama-sama. Untuk itu pada hari ini, karena kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya juga turut mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasanya bahwa kalau kita beribadah secara tatap muka, sampai saat ini kita masih beribadah secara online. Tapi walaupun demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap bersukacita, walaupun dari rumah kita masing-masing, kita dengan tekun berdoa, beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan, supaya melalui ibadah online ini juga kita semua jemaat Tuhan beroleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan ke-4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Dimanapun Tuhan,
keberadaan kami saat ini semua berada, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, melalui ibadah kebaktian rumah tangga pada hari ini yang dilakukan secara online, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami Tuhan. Tuhan yang berkata-kata, terlebih melalui hamba-Mu Bapa, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan diberitakan pada malam hari ini Tuhan, benar-benar itu berasal daripada Tuhan, yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun saat ini kami semua berada, Tuhan melawat kami. Dan biarlah Tuhan, melalui pemberitaan firman hari ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kami semakin mampu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dengan demikian Tuhan, dari hari ke hari, kami semakin mampu untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan dan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1-8. Begini firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau di Alkitab judulnya adalah perikopnya Nyanyian Ziarah. Perikop besarnya Tuhan penjaga Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan ini dari Mazmur 121 ayat 1-8, Tuhan penjaga Israel. Berarti karena kita adalah sudah dicangkokkan oleh Yesus Kristus menjadi Israel, maka perikopnya bisa juga dikatakan Tuhan penjaga kita. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, di mana Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita. Sehingga bagaimana kita menyikapi pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Entah kapan pandemi ini selesai, kita sendiri juga belum tahu dan belum ada yang dapat mengetahui sampai kapan ini akan berakhir. Sehingga sampai saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beragam cara orang menyikapi pandemi yang terjadi saat ini. Bahkan orang Kristen sendiri pun menyikapinya secara beragam pula. Ada yang takut. Saking takutnya, akhirnya bisa ada yang stres. Dan ada yang mengatakan, inilah tanda-tanda dunia mau kiamat. Kemudian ada pula yang orang Kristen juga yang terlalu percaya diri. Seolah-olah dengan menjadi orang Kristen, mereka kebal terhadap virus corona ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi macam-macam, ragam-ragam orang menyikapi pandemi yang terjadi saat ini. Jadi itulah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau memang Tuhan itu yang menjaga,
Tuhan yang menolong kita. Mengapa virus corona ini bisa juga menimpa kita? Nah, itulah yang kita bahas hari ini untuk menyikapinya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi keadaan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita menyikapi dari kasus ini, masalah ini, pandemi ini, mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Seluruh umat manusia di seluruh dunia sudah dipusingkan oleh benda yang ukurannya super kecil ini. Bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh sebab itu peristiwa ini kembali mengingatkan keterbatasan kita sebagai manusia jika dibandingkan dengan keagungan Allah yang bisa kita lihat dari ciptaannya di alam semesta. Untuk melihatnya mari kita baca Mazmur 8 ayat 4-5. Mazmur 8 ayat 4-5 begini firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, maka melalui pandemi ini, bukan hanya melalui pandemi, dan setiap permasalahan yang kita hadapi, ini akan mengingatkan kita bahwa kita punya keterbatasan. Yang tidak punya keterbatasan hanya Allah sendiri. Apakah artinya manusia kalau tanpa Allah? Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa kalau kita mengetahui bahwa kita punya keterbatasan, maka kita juga sudah seharusnya menghindari hidup yang angkuh atau sombong atau sok-sokan. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kemudian yang kedua, hindari pula hidup yang terlalu percaya diri. Karena kedua-duanya ini akan membawa kecelakaan bagi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Untuk memperoleh itu, maka kita harus menyadari bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari harus nyata dan kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Kedua syarat ini harus kita miliki untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wabah ini belum tentu merupakan tanda akhir zaman. Karena tidak sedikit juga orang Kristen yang berpikir bahwa wabah virus ini merupakan tanda-tanda akhir zaman akan tiba. Mereka mengutip ayat-ayat firman Tuhan, misalnya dari Wahyu 6 ayat 8. Ternyata faktanya virus ini tidak terlalu mematikan, sehingga kurang tepat jika mau dikaitkan dengan malapetaka yang tertulis di dalam Alkitab. Dari penderita, tingkat kesembuhan sampai saat ini ada 80% dari yang tertular sembuh. 20% yang belum sembuh ataupun yang sudah meninggal. Kemudian fakta lainnya, sudah berulang-ulang kali terjadi, tertulis dalam Alkitab juga, bahwa pandemi lebih ganas dari corona ini juga pernah terjadi. Misalnya The Black Death tahun 1346 sampai dengan tahun 1353. Wabah penyakit pes ini melanda Eropa, Asia, Afrika. Pada saat itu lebih kurang yang meninggal sekitar lebih kurang 200 juta jiwa. Jadi tahun 1353 sampai 1346 sampai 1353, kalau di situ penduduk ini mungkin belum ada 1 miliar. Kemudian yang meninggal 200 juta. Berarti
20%. Dan kalau kita hitung-hitung mundur sesuai dengan pertumbuhan penduduk, maka tahun 1353 ini belum ada 1 miliar penduduk Indonesia, penduduk dunia. Jadi berapa persen? Lebih ganas dari corona ini. Jadi apakah corona ini tanda kiamat? Bisa iya, bisa tidak. Kalau di Matius 24 ayat 36 dikatakan, tentang hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian kalau tidak ada yang tahu, apa yang harus kita lakukan? Di Matius 24 ayat 37 sampai 44 dikatakan, hendaklah kamu siap sedia karena kedatangannya tidak terduga. Jadi, kalau ada yang menyatakan bahwa corona ini adalah tanda akhir zaman, bisa iya, bisa tidak. Bagi sebagian orang bisa mengakui iya, bagi sebagian orang bisa tidak. Dan tidak ada pengakuan-pengakuan itu yang pasti. Karena firman Tuhan katakan, satu orang pun tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Oleh sebab itu siap sedialah dan berjaga-jagalah karena kedatangan Yesus Kristus kembali kedua kali, waktunya tidak terduga. Kemudian untuk menyikapi pandemi yang saat ini sedang terjadi, yang ketiga, bagaimana kita menyikapinya? Anak-anak Tuhan tidak otomatis dijauhkan dari penyakit dan malapetaka ini. Menyikapi wabah ini juga sebagian orang Kristen bersikap terlalu percaya diri tadi. Mereka banyak mengutip Alkitab, Mazmur 91 ayat 3 misalnya, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu terhindar dari segala jenis penyakit. Bagi mereka, ayat ini merupakan janji Tuhan, sehingga anak-anaknya tidak akan terjangkit virus corona. Sehingga mereka juga enggan menaruh protokol. Mereka juga enggan menuruti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bagian-bagian kesehatan. Faktanya dapat kita lihat di Alkitab. Ayub yang saleh tiba-tiba bisa mendapat kemalangan. Kemudian selanjutnya contohnya lagi Yohanes Pembaptis. Kurang hebat apa pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi ternyata akhirnya dia mati dipenggal juga. Mengapa bisa demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk selalu dijauhkan dari masalah. Yang Allah janjikan adalah hidup yang kekal dan penyertaannya melewati berbagai permasalahan hidup. Oleh sebab itu, seberapa besar pun permasalahan yang kita hadapi, kasih setianya tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Di Roma 8 ayat 36 sampai 39, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, itu intinya. Jadi, Bapak yang dikasihi Tuhan, semua manusia, kalau hukum alam semua kena. Mau anak Tuhan, mau tidak anak Tuhan, kalau ketika ada wabah, semuanya kemungkinan bisa kena. Cuma, sebagaimana janji Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, maka walaupun kita ditimpa masalah, ketika ditimpa penyakit, maka janji Tuhan, Dia senantiasa selalu menyertai kita dalam masalah kita. Dan walaupun terjadi hal yang paling pahit ketika kita meninggal pada saat sakit wabah seperti ini, maka Tuhan sudah berjanji bahwa kehidupan kekal sudah menjadi bagian kita. Itulah kelebihan kita sebagai orang yang sudah percaya. Kemudian untuk menyikapi pandemi ini yang keempat, apa yang harus kita pahami? Allah tetap bekerja di dalam masa-masa tergelap kita sekalipun.
Bisa kita lihat di Alkitab, di mana Israel ditindas oleh Mesir 430 tahun. Apakah Tuhan atau Allah tidak mempedulikan bangsa Israel selama 430 tahun itu? Allah tetap memperdulikan. Sehingga Allah juga yang memberikan kelepasan kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan bahkan fakta yang lain, dalam peristiwa paling gelap sekalipun, yaitu ketika penyaliban Yesus Kristus, Allah ternyata menggunakannya untuk menggenapi rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti kita ingat bahwa ketika Yesus Kristus menyerahkan dirinya di Golgota, maka seluruh dunia gelap gulita. Jadi kejadian yang paling gelap itu sekalipun, pada saat kita mengalami sisi gelap, segelap apapun, Tuhan tetap mempedulikan kita. Dan bisa membuat kita, lewat masalah yang kita hadapi, di hari yang akan datang kita akan beroleh kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti tidak terbatas. Dalam situasi apapun kita, Tuhan tetap bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tetap bekerja di dalam masa tergelap kita sekalipun. Itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, di tengah kesulitan ini kita harus tetap mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi ini, jangan sekali-sekali mengaburkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Mari kita manfaatkan masa sulit ini untuk memperdalam rasa cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kemudian kita harus tetap menjalankan perintah Tuhan ini sebagaimana tertulis dalam Lukas 10 ayat 27, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, dan seterusnya. Itu harus tetap kita laksanakan dalam situasi apapun. Itulah ciri khas sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir kata, marilah kita menjadi anak Tuhan yang berhikmat dalam menghadapi situasi yang kita hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, jangan terlalu gampang percaya kepada perkataan-perkataan yang terlihat sangat alkitabiah, padahal bisa menyesatkan. Kembali lagi, bandingkan dengan bacaan atau tulisan-tulisan yang ada di dalam firman Tuhan. Jangan ngambil sepotong-sepotong. Kalau ngambil sepotong-sepotong bisa tersesat, bisa salah pengertian. Kemudian yang ketiga, jangan memanfaatkan kesempatan di atas penderitaan orang lain. Kemudian percayalah, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Allah itu sendiri. Oleh sebab itu tetap perteguh iman dan ikutilah protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan petugas kesehatan. Semboyan kita, Anda sehat, kami sehat, kita semuanya sehat. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya memimpin, Bapak Ibu
Bantu dalam hati supaya sungguh-sungguh doa kita didengarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kami harus menyikapi segala masalah, termasuk permasalahan virus corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan, termasuk melanda negara kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah Tuhan tetap menambahkan pengertian kepada kami sebagai anak Tuhan, supaya sungguh-sungguh terlebih melalui firman Tuhan malam hari ini, kami semakin mengerti apa yang kami harus lakukan dalam situasi seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, pendeta, para majelis, biarlah Tuhan berkati semua, berikut dengan segenap pengurus-pengurus komisi semua Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berkati kami semua, supaya kami walaupun dalam keadaan situasi sulit saat ini Tuhan, kami dapat terus melanjutkan pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan. Sehingga dengan demikian Tuhan, jemaat kami, dimanapun saat ini berada di rumah masing-masing, semua dapat terlayani dengan baik, dan mereka juga tetap ada dalam sukacita Tuhan, walaupun tidak setiap minggu kami dapat bertemu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pekerja-pekerja yang ada di gereja Tuhan ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna semua Tuhan, supaya kami tidak terganggu untuk melakukan pelayanan-pelayanan kami, dan tidak terganggu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk semua jemaat kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan lawat satu persatu, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka, berkati semua perawatan mereka, berkati obat-obatan mereka, supaya ketika tiba waktunya Tuhan, mereka dapat disembuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Bapa, kami juga berdoa untuk kami seluruh jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang melepaskan kami dari segenap pergumulan yang kami hadapi, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami dapat keluar dari pergumulan ini, dan pergumulan berubah menjadi berkat dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat kami yang mencari pekerjaan, mencari jodoh. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada anak-anak Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka juga peroleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami, seluruh aparat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan berkati, berikan hikmat supaya sungguh-sungguh mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga itu membawa kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni kami atas segala salah dosa kami Tuhan, kekurangan-kekurangan kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami ingin kami mintakan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apa yang menjadi kebutuhan kami, jemaat Tuhan, satu persatu. Tuhan tahu semua, oleh sebab itu jawablah mereka Tuhan, jawab keinginan mereka, jawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dengan bernyanyi bersama, dengan lagu Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Berkat karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, malam ini dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, kami berharap jemaat dikasihi Tuhan dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi seperti ini, semakin dekatlah dengan Tuhan. Itu bisa dilakukan, tekun dalam ibadah, walaupun hanya dalam online.
dan tekun membaca firman Tuhan, karena lewat itu saja kita boleh keluar sebagai pemenang. Salam jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.